Karena mereka memiliki kan baik yang nyebar gimmick ya kayak anggap ini keluarga. Biasanya banyak atasan di luar sana yang ngomong manis, Membangun semangat, motivasi, agar karyawannya nih berasa gue ada di sini, gue dianggap. Iya. Padahal enggak. Ada pas realitasnya sadis banget. Tau nggak sih, keluargamu bukan di rumah, di sini nih. Lu dari pagi sampai malam ada di kantor, ketemu mamamu paling sebentar aja, 1 jam 2 jam. Ketemu istrimu, suamimu cuma 1 jam paling. Habis itu tidur, besok kerja lagi. Ini keluarga lu, jadi kalau lu nggak nyaman, lu tolong lapor ke saya, khususnya anak-anak baru nih. Kalau sampai ada dibuat nggak nyaman sama senior, lapornya ke saya. Seniornya saya pecat. Ya, senior harus dukung anak baru. Sekali lagi saya kasih tahu teman-teman, bukan untuk bikin kaya gua sama pasangan. Gua udah kaya. Untuk apa? Ini terus kita mau rekrut orang kerja, ngajarin bibit-bibit supaya dia bisa kerja, supaya dia punya usaha, berproses di sini. 2 tahun, 3 tahun aja kerja sama saya, habis itu lu keluar. Serius nih saya bilang, jangan lama-lama kerja, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, 3 tahun keluar. Bikin usaha apa kek? Ya, jangan jadi karyawan seumur hidup. Saya nggak kepengen kalian kerja sama saya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, nggak kepengen saya. Ya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari High Five sama sebulan punya skincare, 2-3 tahun keluar. Bikin usaha, kumpulin, gajinya ditata yang bagus, punya tabungan, tata masa depannya, mumpung masih muda. Jadi sebenarnya yang kita mau bahas tadi kan itu dia ngomong-ngomong ke karyawannya kalau rata-rata karyawannya banyak kan di sini, Ya. di kantor, udah kayak keluarga sendiri. Jadi kalau lu karyawan-karyawannya mesti anggap ini ya kantor keluarga. Iya, karena memang mereka baik di situ dan juga ya deket juga sama atasan segala macem. Dan itu katanya dia, bukan katanya sih, emang dia itu kan sebagai komisaris di perusahaan itu tuh. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah dari omongan dia. Bagus sih. Bagus, karena yang senior-senior aja kalau ada senioritas disuruh mau disuruh dipecat sama dia. Kita aja lapor Dan orang kerja sama dia mau selama-lama. Jadi dia fair lah. Fair lah, udah ngomong kayak begitu. Iya, udah ngomong kayak gitu. Cuman kenapa kita membahas ini sebenarnya karena ada netizen lah, SJW Twitter gitu. SJW itu apa sih sebenarnya? BTW? Wah, aku juga nggak tahu. Cuman SJW itu kayak Lu sering orang-orang. denger SJW gitu? Iya, orang-orang yang suka bertweet di Twitter. SJW. Nah, itu yang mau kita bahas sebenarnya itu. Sekarang gini deh, dari apa yang disampaikan si Pak John itu, lu sendiri, janganlah diulang-ulang, John. lu sendiri tuh setuju gak? Maksudnya dengan apa yang disampaikan dari sudut pandang Ya, lu normalnya lah ya, sudut pandang kita lah ya. Dari sudut pandang dulu nih, kita nggak beda-bedain dulu nih. Gua setuju dan gue suka dari segi pembawaan dia ngomongnya lugas alias apa adanya itu kelihatan. Ya. Dan dia siap untuk didokumentasikan sebagai jejak digital alias berarti omongan dia itu bisa dipegang, komik. Ya. Gue suka lah dia udah ngomong begitu fair banget, mau karyawan untuk seluruh karyawannya itu fair banget, jadi membuat lebih ngebangun semangat, lebih ngebangun niat belajarnya para karyawan baru dan lebih kebikin humble seniornya. Iya. Jadi lu mesti bimbing. Jadi yang seniornya jadi lebih bijak dan lebih dewasa. Jadi manfaatnya bagus ya menurut gue dengan di speak seperti itu. Iya. Itu ya lu. Kalau gue ngeliatnya gini, kalau dari sudut pandang gue itu full gue setuju sama kata-katanya. Karena kan banyak pengusaha-pengusaha atau CEO-nya atau apapun yang tinggi-tinggi di atas jabatannya itu banyak yang selalu ngomong ini kayak keluarga, tapi sedangkan di realitanya sadis banget di perusahaan itu. Ya. Dan kalau bisa lu mengabdi selama mungkin di situ. Nah, tapi kan dengan fairnya dia ngomong, lu jangan lama-lama kalau di sini. Lu 3 tahun kumpul uang, ilmu, cabut bikin usaha apa kayak udah gede gitu. Nah, disuruh begitu dan dia pun bilang nggak perlu ada senioritas dan itu benar-benar bagus banget. Apa yang disampaikan gue benar-benar setuju. Cuman dibilang kayak keluarga ya kalau emang semuanya akrab ya udah. Bagus. Atasannya oke kok. Dan gue sering ngeliat dia di FYP TikTok gue dan memang Pak John itu orangnya bener-bener santai asik gitu. Ya. Karena ulang tahun di surprise segala macem, deket sama karyawannya, terus kayak suka ngobrol segala macem dan menurut gue itu deket banget. Udah akrab lah. Akrab keluarga. jadi bukan cuman
iming-iming keluarga gitu yang kayak gimmick-gimmickan biar ngomong manis lah bahasanya, enggak, bukan. Bener, dan itu menurut gua dia fair lah kalau yang gua lihat dari sosial media high five ataupun si John itu. Cuman kan gini loh, kita SJW bahas dulu nih SJW. Ada orang yang ngomong kayak anggap ini kantor kayak keluarga. Sorry ya, enggak. Kok jadi kayak pantun ya? Nada lu yang gitu. Iya, nada gue kayak pantun anjir. Nah, itu sebenarnya kan yang mau kita bahas. Sebenarnya soal video itu kita totalis setuju banget. Cuman kan ini orang-orang kayak gini. Jadi faktor luarnya lah ya yang kita mau bahas. Nah, pertama kita lihat dulu deh dari sudut pandang si karyawan. Sudut pandang karyawan menurut gua kalau atasan gua ngomong gitu, kan kita karyawan pasti mencela ya. Coba lu bekerja di suatu perusahaan yang atasannya seperti itu. Atau seperti ini ya, what do you feel? Gua merasa seru. Kenapa? Karena gua tahu gua di sini mau cari uang, mau kumpulin modal. Dan memang atasan gue akrab sama gue, dia ngomong bener-bener dengan lantang begitu, nggak ada senioritas, akrab sama gue, humble lah. Dan dia bilang ya udah nanti lu udah 2-3 tahun lalu cabut, harus cari peluang lain gitu, dan jangan selamanya di sini. Gue ngeliat ya itu bener-bener yang seharusnya semua orang mau kan. Betul. Itu dari sudut pandang karyawan dulu nih. Cuma kalau dari sudut pandang atasan kadang kebanyakan gini, atau si pemilik bisnisnya itu atau atasannya, karena mereka memiliki kan baik yang nyebar gimmick ya kayak anggap ini keluarga. Biasanya banyak atasan di luar sana yang ngomong manis, membangun semangat, motivasi, agar karyawannya nih berasa gue ada di sini, gue dianggap. Iya. Padahal enggak. Padahal pas realitasnya sadis banget. Tapi gue dari sebagai misalnya atasan atau pemilik bisnis itu, ya gue pun akan fair. Ibarat 2-3 tahun riset lagi orang-orangnya, lalu cari peluang lain dulu segala macam. Banyak poin plus dari keputusan dan kita bilang dialognya dia lah. Dan itu menurut gua bisa dicontoh banget. Misalnya kalian sebagai pemilik bisa atau atasannya bisa contoh kayak tindakannya si Pak John itu kan versi gua. Nah, lu nih versi lu dari dua sudut pandangnya ini nih, melihatnya gimana? Misal ya, gua sebagai leader dulu ya, sebagai bos lah ya. Itu soalnya gue udah gak bisa bilang dia bos ini karena apa? Gue ngelihatnya ini udah ada jiwa leadershipnya. Iya. Jadi dia benar-benar mengelit, membimbing, menghargai, memukul rata, humble, bijak, enak lah ngerangkul. Yang mana seluruh orang-orang di belakangnya siap untuk ngedukung, yuk naik bersama. Iya. Itu sebagai atasan ya. Jadi gue pasti misal gue ngomong gitu, ya bagus di guanya. Jadi lu sebagai versi karyawan pun lu gitu. Gue sebagai versi karyawan, anjir, bos gue kayak begini, enak banget. Dia malah ngomong beberapa apa adanya, nyablak di awal, sehingga kita tahu tujuan kita apa, membangun perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik. Dan setelah kita dapat ilmunya, kita diberikan kebebasan untuk membangun apapun yang kita mau. Iya. Gitu sih. Ya gue sangat setuju. Tapi kan balik lagi di sini nih yang meresahkan adalah netizen. Dan kalau lu lihat boleh scroll komennya kayak mengenyek lah. Perihal kata-kata kayak keluarga. Kayak pada netizen kayak udah sebenci itu gitu loh. Maksud gue gini loh. Kita kalau ngelihat realitanya banyak lah. Atasan yang memang kurang fair sama karyawannya. Mereka mungkin cuma menggembur-gemburkan omongan manis, cuman di realitanya enggak. Mereka cuma memperkerjakan lu cuma buat mencapai tujuan mereka. Betul. Banyakan begitu. Dan makanya kenapa sampai yang SJW Twitter ya nanti mungkin ada gue selipin tolong editor. Tolong lah. Iya, ntar tolong ya sampai cari fakta faktunya. Iya. Pada nggak setuju nanti ntar susah, jangan banyak. Kasian editornya. Kasian deh. Belum dibayar juga. Nah, karena kan gini loh, orang-orang yang kayak begitu kan justru karena mungkin dia ngerasa di pekerjaannya dia ketemu atasan yang kurang baik gitu. Tapi kalau gue mikir jangan keluarga, cuma kadang dalam hati ngenye juga sih. Keluarga ketemu keluarga anjrit. Karena mikir gitu kan. Jangan bilang ntar kalau keluarga gue makin disuruh lama-lama di sini. Ini bisa juga.
banyak kan makanya orang-orang yang komen negatif yang gue lihat. Tapi kalau memang apa yang disampaikan to the point ya apalagi dipublikasikan gitu ya. Kalau menurut gue gini sih ya, emang yang ngebikin bingung kan suaranya netizen. Iya. Sekarang gue anggap lah ya, gue sebagai karyawan. Dan emang itu saat ini pun gue karyawan gitu, jadi gue ngerasain. Gue kerja, misal bos gue bajingan, kayak gimmick lah, kayak ngomong kita itu kayak keluarga. Dalam hati kita nyinyir. Iya. Tapi kita juga nggak bisa munafik, kita harus tetap bekerja di situ karena apa? Kita butuhnya uang. Iya. Anggap dia terlalu ngomong manis bos kita, ya nggak usah diambil pusing. Iya. Karena ya gue yang gue rasain gitu, bos gue ya orangnya santai bijak kayak keluarga, tapi ya gue udah tahu ya udah santai aja. Walaupun aslinya nggak begitu, jadi kan karena gue udah tahu nih itu gimmick. Ya itu gue kerja ya tetap kerja. Gue tahu poinnya gue kerja di sini untuk mendapatkan ilmu. Ada niatnya dalam diri lah. Kita kerja untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan uang tanpa perlu si Pak John ini bilang. Harusnya kita udah tempelin di otak kita seperti itu, sehingga kita nggak menganggap bos kita itu negatif terus. Capek lu satu lingkungan kerja lu anggap atasan lu negatif terus, capek. Habis itu yang dia ngomong enggak keluarga, habis itu kan enggak, sorry enggak gitu. Sekarang menurut gua apa bedanya misal dia benar-benar menganggap lu keluarga atau dia nggak menganggap lu keluarga, apa bedanya? Dikasih bos baik salah, dikasih bos jahat salah. Ini emang yang gue bilang memang yang anak karyawan-karyawan ini kenapa? Nah iya itu yang gini, misalnya mereka ketemu atasan yang killer banget lah, target terus marah mulu, misalnya terus kayak wah strict banget deh sama pekerjaan bla 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 bla. Aduh anjir, kerjaan gue hektik banget, atasan gue gila, ngechatin gue mulu, remind gue ini. Nggak suka, ngeluh. Kedua, ketemu bos yang gimmick dalam arti yang mulut manis tapi realita enggak, kesel juga. Yang ketiga, ketemu bos yang beneran memang baik, humble dan menganggap timnya atau bawahannya itu sebagai keluarga. Dalam arti kayak dia asik, humble sama semuanya, terus ngasih arahan dan lain-lain, suka sharing cerita. Malah dianggap ngenyek begini. Gue bingung kan? Lu maunya apa gitu? Apa emang karena emang di sini? Ini karyawan emang terlalu bolot, goblok atau mentalnya terlalu lemah ya? Gue nggak ngerti. Iya, Jadi nggak ngerti juga sebagai bos kalau ketemu karyawan kayak gitu ngap juga, mending buat karyawan kayak gitu nggak usah kerja. Benar. Kalau lu nggak bisa mendapat apa ya kita bilang, nggak bisa buat ngedefend diri lu akan hal-hal tersebut, mending nggak usah kerja, nggak usah berinteraksi sama orang lain. Kalau lu nggak bisa menerima suatu opini atau kayak bos itu ngomong langsung dapat dulu negatif aja, nggak usah kerja, nggak usah interaksi. Iya, benar. Kalau gini, oke karyawan misalnya ada yang komen kita lah, emang rata-rata begitu kok atasan bang. Nah gini deh, misalnya rata-rata memang atasan misalnya cuma mulutnya manis, yang killer yang mau sanggap lah, maksudnya kan kita yang ini kan yang manis nih, yang paling kan keluarga nih dalam video ini kan keluarga itu yang jadi bahannya kayak keluarga. Yang mulutnya manis deh misalnya, padahal realitinya enggak. Oke. Kan kalian tetap kerja di situ ya. Iya. Kalian ngehujat, kalian tetap kerja di situ dan kalian masih digaji sama atasan yang kalian nggak suka. Ya. Lucu. Ya kalau secara akal sehat ya lu kalau nggak suka ya lu cabut lah. Bener, nggak usah banyak bacot di dalam hati, nambah stres. Iya. Enggak, kalau bacot dalam hati menurut gue nggak apa-apa. Tapi kan dia sampai menggembor-gemborkan di sosial media, nge-publish, entah di komennya TikTok atau di Twitter. Ini menurut gue yang kadang gue gregetnya, ya udah sih kalau emang lu nggak suka sama bos lu, ya udah diem aja. Antara diem aja atau nggak cabut gitu. Nggak usah terlalu banyak basi gitu, mau cewek mau cowok jadi kayak drama queen anjir. Ujung-ujung kan lu juga dapat gaji dari dia gitu, dapat ilmu, dapat gaji, ya udah tinggal terserah lu mau apain itu duit dan ilmu yang lu udah dapat di perusahaan itu. Dan tadi kayak lu ngomong yang lu bilang mau bos lu anggap lu keluarga atau bos lu anggap lu berbawahan banget atau bos gimana pun bos lu anggap lu kayak gimana, kan sebenarnya lu tetap dapat gaji kan. Dan tujuan lu kita kan awal itu kan. Iya, itu kan. Anggap deh, oke lu ketemu bos yang nggak baik deh, ujung-ujungnya lu tau, gua kerja, gua ikutin arahan ikutin arahan atau instruksi job desk lu, ya ntar kan dapat gaji. Itu dia. Emang tujuan lu kerja antara dapat lu dapat gua pernah kerja begini, dapat knowledge, experience sama gaji. Udah. Lu di kantor aneh aja kalau cari pekerjaan, cari suatu perusahaan yang kayak seolah mencari sosok bapak di kantor itu. Iya. Puji bosku, ayahku. Enggak begitu. Bener.
Tapi kalau misalkan atasan baik itu poin plus yang luar biasa jarang. Nah, menurut gua kalian kan harusnya bisa karyawan-karyawan yang di komen-komen yang ngehujat kan kalian bisa ngeliat ya maksudnya. Orang yang bener-bener gimana omongannya masuk akal, dia bilang kalau kerja di sini sama gue jangan lama-lama. Lebih baik lu usaha karena jangan lama-lama jadi karyawan. Dia udah kan itu yang selalu diimpian orang. Ngapain sih lama-lama jadi karyawan? Iya dia ngomong sesuai realita, jadi diamatin dulu aja omongannya. Itu sih yang bener-bener makanya kenapa gua ngajakin lu bahas ini, kenapa? Karena ini karyawan baik ngaku, baik nuntut. Dikasih A, salah B, salah C, salah terus maunya apa? Tetap kerja di situ juga. Nggak usah kerja mending ya? Nggak usah kerja gitu. Lu kalau ngeluh cuman ngeluhnya masih wajar, ibaratnya wajar sih. Udah mati tapi terus talkin lah gitu loh. Ilangin. Iya gitu. Ya udahlah bos, mau anggap lu kagak juga tetap digaji kok. Gitu. Jadi pokoknya poin kita sih tolonglah untuk karyawan-karyawan di Indonesia, pekerja di Indonesia lebih kuat lagi ya mentalnya. Dan ya satu tambahan aja dari gue ya. Apa tuh? Ya wajarlah bila suatu saat robot menggantikan pekerjaan manusia. Karena manusia baik maunya. Mending yang nggak pakai perasaan udah. Iya gitu. Jadi ya pokoknya kalau saran kita sih yang mending ya lebih udah fokus sama pekerjaan, dapat gaji, itu doang poinnya. Udah itu aja, fokus aja yang diarahin kerjaan udah beres.